Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adam Satria Pratama, mahasiswa pendidik S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Perang Dunia Kedua, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kronologinya, dan apa dampak yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Langsung saja ke penjelasan sejarah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu latar belakang dan sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan sebelum mengetahui latar belakang dan sebab-sebabnya yang menjadikan Perang Dunia Kedua ini pecah, kita pelajari dulu apa itu Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua ini merupakan perang besar antar banyak negara yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945, atau kurang lebih selama 6 tahun, dan merupakan lanjutan dari Perang Dunia Pertama yang sudah selesai pada masa sebelumnya. Dan sama dengan Perang Dunia Pertama, sebab terjadinya Perang Dunia Kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Langsung saja saya jelaskan tentang sebab umumnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pertentangan paham liberalisme dan totalitarisme. Di sini saya jelaskan liberalisme yaitu paham negara yang membebaskan rakyatnya, sedangkan totalitarisme yaitu paham yang mengekang rakyatnya. Yang kedua, sebab umum yaitu persekutuan mencari kawan. Negara-negara di sini mencari kawan untuk beraliansi. Dan sebab umum ketiga yaitu semangat untuk membalas dendam atas kekalahan di Perang Dunia Pertama, khususnya bagi Jerman atau blok sentral yang kalah pada Perang Dunia Pertama. Mereka ingin membalaskan dendam, sehingga terjadilah Perang Dunia Kedua ini. Lanjut, sebab umum yang keempat yaitu perlombaan senjata antar negara. Salah satunya senjata yang paling mematikan di Perang Dunia Kedua yaitu bom atom atau nuklir. Dan sebab umum yang selanjutnya yaitu perebutan daerah jajahan antar negara imperialis. Dan yang terakhir yaitu kegagalan perwujudan perdamaian dunia oleh LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Khusus untuk Perang Dunia Kedua ini ada dua sebab khusus, yaitu yang pertama di kawasan Eropa, yaitu akibat serangan kilat atau blitzkrieg oleh Jerman terhadap Polandia untuk merebut kota Danzig pada tanggal 1 September 1939. Dan sebab khusus yang selanjutnya terjadi di kawasan Asia Pasifik, yaitu di mana ada penyerangan pangkalan angkatan laut milik Amerika Serikat, atau bisa disebut pangkalan laut Pearl Harbor, yang diserang oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Dan selanjutnya untuk bab kedua akan saya jelaskan peserta Perang Dunia Kedua. Negara-negara mana saja sih yang ikut andil dalam Perang Dunia Kedua ini? Sama seperti Perang Dunia Pertama, terdapat juga blok sekutu, dan anggotanya pun kebanyakan juga sama seperti di Perang Dunia Pertama, yaitu ada Rusia, Inggris, Prancis, Polandia. Ini negara baru karena diserang oleh Jerman sehingga masuk blok sekutu. Lalu ada Amerika Serikat. Namun tidak hanya 5 negara ini, masih banyak anggota blok sekutu waktu itu, karena blok sekutu ini yaitu perkumpulan banyak negara. Selanjutnya ada blok sentral. Di sini blok sentral atau bisa disebut blok fasis atau blok aksis. Sedikit ada perubahan. Tetap ada Jerman, ada 2 negara yang masuk yaitu Italia dan Jepang. Namun tidak hanya 3 negara ini, masih ada juga negara-negara pengikut lainnya, namun lebih sedikit daripada anggota-anggota pengikut dari blok sekutu.
Dan di blok sentral ini ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal atau menjadi pelopor pembuat blok sentral ini atau blok basis atau blok asis. Di sini blok sentral dibentuk pada tanggal 27 September 1940 dengan tokoh-tokoh yang berpengaruhnya yaitu Adolf Hitler dari Jerman, Benito Mussolini dari Italia, dan Hideki Tojo dari Jepang. Bisa kalian lihat ya fotonya. Lanjut ke bab 3 yaitu kronologi atau bagaimana sih jalannya Perang Dunia II dari awal hingga akhir perang. Di sini sama seperti Perang Dunia pertama dibagi menjadi beberapa front dan bisa disebut juga fase-fase. Yang pertama yaitu front Eropa atau fase awal. Penyebabnya yaitu penyerbuan Jerman terhadap Polandia yang mengakibatkan pernyataan perang dari Inggris dan Perancis terhadap Jerman, lalu diikuti pernyataan perang Italia terhadap Inggris dan Perancis. Selanjutnya front Afrika Utara atau fase puncak dari Perang Dunia Kedua. Ini terjadi keinginan Jerman untuk menguasai terusan Suez di Mesir sana, dan Jerman berniat membantu Italia setelah Italia dipukul mundur dari Abyssinia. Namun saat ingin membantu tersebut, usaha mereka gagal karena dihalau oleh Inggris dan AS atau Amerika Serikat. Selanjutnya front Asia Pasifik atau fase akhir. Di sini salah penulisan. Di sini terjadi peristiwa yaitu penyerangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941, lalu diteruskan dengan pernyataan perang Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia terhadap Jepang. Setelah dibom seperti itu, Amerika tidak hanya tinggal diam, mereka langsung membalas dengan serangan yaitu siasat loncat katak. Apa itu serangan loncat katak? Yaitu serangan yang dimulai dari Kepulauan Solomon, Papua Nugini, meloncat ke Filipina, lalu langsung menyerang Jepang. Jadi disebut loncat katak karena serangannya berloncat-loncat seperti itu. Dan diakhiri dengan peristiwa yang sangat ikonik dan sangat disesalkan selama dunia ini ya, yaitu pemboman atom dua kota Jepang oleh Amerika, yaitu Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Ya, dilihat gambarnya, ledakannya membentuk awan berbentuk jamur seperti itu, dan di bawahnya adalah bom atom yang diluncurkan oleh Amerika ke dua kota tersebut. Lalu di akhir perang, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 7 Mei 1945 dan dilanjutkan oleh bunuh diri Hitler dan istrinya di sebuah bunker pada tanggal 30 April 1945. Untuk informasi bunuh diri Hitler dan istrinya ini memang masih menjadi kontroversi, namun berdasarkan beberapa sumber yang ada memang sudah ada dikonfirmasi kalau pada tanggal itu Hitler bunuh diri bersama istrinya. Lanjut, Jepang menyerah akibat penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tadi, dan dengan pengumuman itu mereka menandatangani perjanjian di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, atau bisa disebut mereka menyerah tanpa syarat. Lalu ada konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Jerman dan sekutu. Dan yang terakhir yaitu dampak apa saja sih yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua ini. Dampak yang diakibatkan yaitu yang pertama, banyak negara di Asia dan Afrika mendapat kemerdekaan. Kenapa banyak negara mendapatkan kemerdekaan? Karena pada saat itu para negara-negara yang menjajahnya sedang fokus pada Perang Dunia Pertama, dan khususnya
negara-negara yang dijajah oleh blok sentral atau blok fasis atau Aksis, yang dimana blok sentral itu mendapatkan kekalahan, sehingga para negara-negara di Asia Afrika yang dijajah itu memanfaatkannya dengan mengumpulkan rasa nasionalisme, dan akhirnya mereka mengumumkan kemerdekaan negara-negaranya. Yang selanjutnya yaitu terjadi perang dingin antara AS dan Rusia. Yang ketiga, politik pecah belah yang menyebabkan perang dalam satu negara, contohnya Jerman Timur dan Jerman Barat yang berperang karena satunya dikuasai oleh Amerika Serikat dan satunya lagi dikuasai oleh Rusia atau Uni Soviet. Satu lagi contoh yaitu Korea Utara dan Korea Selatan yang hingga kini masih berperang atau masih belum berdamai, karena memang terjadi politik pecah belah pada saat itu oleh negara-negara adidaya. Selanjutnya yaitu adanya bantuan ekonomi Amerika Serikat dengan nama Truman Doctrine, Fort Truman, dan Marshall Plan. Dampak yang selanjutnya yaitu munculnya banyak penemuan baru dari banyak tokoh pemikir. Salah satu contoh yang sangat terkenal yaitu munculnya teori E sama dengan mc kuadrat, atau bisa dibilang teori atom atau nuklir, yang dikeluarkan oleh Einstein dan akhirnya menciptakan sebuah senjata mematikan yaitu bom atom atau bom nuklir. Selanjutnya yaitu banyak terbentuk badan rehabilitasi seperti UNHCR yang bertujuan untuk merehabilitasi korban-korban perang dan dampak-dampak kerugian yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang selanjutnya yaitu terbentuknya United Nations Organization atau PBB yang sampai sekarang masih ada dan menjaga perdamaian dunia. Dan dampak yang terakhir yaitu banyaknya korban jiwa yang dikisar sebesar sebanyak 50 juta jiwa yang pada saat Perang Dunia II tersebut. Mungkin itu dampak-dampak yang terjadi akibat Perang Dunia Kedua. Namun kalian dari tadi saya berikan materi-materi dan penjelasan tidak lengkap jika tidak saya berikan bagaimana sih gambar atau foto terjadinya Perang Dunia II pada saat itu. Oleh karena itu saya akan berikan gambar atau fotonya seperti ini, bisa kalian lihat nanti ya. Bisa kalian lihat banyak pasukan, banyak perang, banyak bom, bahkan wanita pun ikut berperang sehingga banyak korban berjatuhan. Sampailah kita di akhir penjelasan. Saya harap penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat kalian pahami, dan jangan lupa untuk membagikan ilmu yang sudah kalian dapatkan kepada yang lain. Dan akhir kata, apabila saya ada salah kata dan kurang enak di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton video penjelasan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.